Halo, nama saya Heri Pakde, salah satu CEO dari Rilisan Fisik Yogyakarta. Halo Mas Heri. Halo, sore. Mas, mau nanya Mas, kan Mas Heri ini CEO dari Rilisan Fisik. Pertama kali berdiri itu kapan Mas? Tanggal piro ya, saya lali. 13 Mei 2015. Awal Rilisan Fisik yang dibeli dan dijual itu apa Mas? Dulu itu kita ada salah satu toko di daerah Plengkong Gading yang istilahnya bubar lah, ya kan. Dan masih nyimpen banyak beberapa album dari kalau nggak salah Fast Forward Records Bandung. Nah itu yang kami jual dulu. Hanya kita beli terus kita jual lagi. Berarti dari toko lama ya, belum laku terus dijualkan lagi. Ya. Nah, kenapa kok memilih menjual Rilisan Fisik? Sekarang kan udah banyak digital kayak Spotify. Kenapa masih milih Rilisan Fisik? Karena bagiku Rilisan Fisik itu punya sentimental tersendiri ya. Karena ya aku dalam diri memang suka koleksi. Kayak ini dari mana ya tadi? Kayak ini nih, ini kayak gini kan. Kasetku dari waktu kecil, terus aku juga waktu nih suka sepak bola juga gara-gara kaset ini. Pada Piala Dunia punya apa ya, kayak sense tersendiri lah kalau ngoleksi Rilisan Fisik. Toh juga bisa dipegang gitu loh maksudku. Gimana cara meyakinkan orang untuk membeli Rilisan Fisik ini? Ya, aku bilang yang buat pembeli Rilisan Fisik ini 10 tahun lagi bakalan langka. Mungkin aja artisnya nggak punya juga toh. Dan kalau nanti bisa minta tanda tangan bisa langsung di kasetnya. Nah, kalau itu nih, selama ini apakah ada Rilisan Fisik yang masih dicari orang-orang yang langka tapi belum niat dijualkan? Ya, buat koleksi aja gitu. Ya ada lah aku. Ada beberapa yang memang sengaja tak keep, tak jual nanti kalau pas ada acara kayak kaset store day atau record store day gitu. Kalau penonton belum tahu, Rilisan Fisik ini menjual apa aja? Kita ada kaset pita seperti ini, ada CD yaitu compact disc yang piring apa kepingan itu, vinil piringan hitam, sama merchandise beberapa band gitu, ada kaos dan tote bag dan kawan-kawannya gitu. Nah, kalau dari kaset pita ini terus CD dan vinil, apa sih sebenarnya perbedaannya itu? Kalau kaset pita ini ya bentuknya mana ya, tak buka ada ini ya seperti ini kotak, nanti kita masukin ke tape record tape ataupun di Walkman ya. Ini pita ini tapi nggak bisa, kita misalnya pengen dengerin ke track berapa gitu harus dengerin dari awal, bisa di fast forward maupun di rewind gitu, tapi nanti suka nggak pas. Kalau yang CD itu suaranya lebih baik sih, tapi bisa kita apa namanya kayak kita skip gitu, pengen lagu yang keberapa berapa gitu. Vinyl itu itu paling bagus karena kualitas audionya paling baik, karena dia lebar toh, tapi harganya juga paling baik, ya menguras kantong. Nah, terkait keawetan itu paling awet yang mana? Paling awet sih vinil sih sementara sampai saat ini, karena dia juga bisa dicuci juga, dari bahannya juga paling baik. Kalau ini tuh jeleknya kalau udah lama nggak diputer mendem suaranya, makanya sering tuh zaman dulu orang-orang masukin kaset ke dalam freezer maleman. Apa ya, mendengarkan Rilisan Fisik daripada dengerin yang digital itu apa? Ini ya ini Pak, bisa dipegang, terus terkadang ada sleeve-nya gini, ada yang lirik, terus ucapan terima kasih, itu yang bikin kita oh ini tuh kaset ini dibikin oleh siapa gitu kan, jadi kita tahu. Kalau digital kan cuma ada lirik, artwork udah gitu aja toh. Jadinya bagi saya kurang ngena gitu aja sih. Dia emang praktis sih, tapi masih ada yang belum pas lah di hati saya kalau yang digital. Nah, kalau dari Rilisan Fisik ini ada nggak CD yang paling mengena gitu? Apa ya, dulu kita pernah menjual beberapa CD itu yang sekarang sudah harganya udah mahal ya. Kita nggak nyesel gimana ya, tau gitu dulu dijual mahal, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin karena kita juga distributor resmi nggak bisa naikin harga toh, harganya kita termasuk yang di pasaran. Tapi sekarang ada itu pernah apa ya, CD Wedges ya, itu udah sampai ratusan ribu ya kalau nggak salah dulu itu. Kita jual juga harga normal, kayak sore gitu juga ada, kita jual harga normal. Tapi sekarang tahu gitu kita keep sekarang gitu mungkin jual, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Keep itu paling cuma buat yang nanti aja kalau ada momen
pas ya itu tadi RSD apa CSD kita keluarin, kan lumayan juga buat kita kan sukanya interaksi gitu loh dengan customer, jadi senangnya itu Mas ada punya ini, saya punya ini loh. Jadinya kalau pas misal kayak RSD, CSD gitu, biasanya customer tuh malah loyal belinya, karena kan cuma 1 hari mau kuitok di tempat itu, nggak ada tempat lain, nah, mereka langsung beli biasanya gitu. Ya strategi marketing lah. Nek kalian masih kepengen dibeli? Aku apa ya? Banyak ya sekarang tuh rilisan baru-baru. Ya ada beberapa sih, ada beberapa album yang memang aku belum punya, kayak album-album lama itu yang zaman dulu. Aku juga nyesel sih, ada dulu sempat megang kayak gojek-gajek gitu, ragu-ragu mau beli nggak jadi. Tahu gitu kalau aku dulu beli kan sekarang udah harganya mahal. Tapi ya udahlah, maksudnya nggak apa-apa. Ada punya keinginan ini apa? Kaset band Jogja namanya The Monophones. Itu yang rilisan pertama itu tahun 2006. Ya itu aja sih. Menurut Mas hari ini, kenapa orang kok masih tertarik ngoleksi rilisan fisik? Ya banyak ini sih, aku ada beberapa temen-temen tuh yang memang kalau emang kolektor tuh sukanya dengerin dari kaset ataupun CD atau vinyl tuh kekhasan ininya sih, bau kalau kita buka apa ya kayak kaset gitu baru itu, wah baunya enak banget deh, selisnya ada itu nggak tahu racun apa tuh yang bisa bikin orang tuh seneng banget. Dibandingkan sama kayak gini tuh gimana ya, kita jagain ini beberapa tahun, mungkin 10 tahun ke depan atau berpuluh-puluh tahun, kita juga nggak tahu digital seperti sekarang tuh siapa tahu nanti ada kena virus atau apa, terus kan bisa aja. Tapi kalau kayak gini kan abadi, jadi bikin orang yang pengen rungon-rungon lagi ya tak setel lagi gitu loh. Apa toko yang jual Walkman, jual tape, itu kendala juga buat rilisan fisik? Iya sih, kita agak susah mungkin kalau kendalanya sih beberapa, mungkin ada orang yang pengen punya kaset tapi nggak bisa dengerin, itu dia yang jadi kendala, gimana cara dengerinnya gitu. Kita juga kemarin juga habis ngejual beberapa apa namanya Walkman lah, tapi laris manis itu cepet banget, tapi ya itu stoknya juga nggak banyak, itu dia yang bikin agak sedih juga sih. Terus cara mengatasi itu tadi, orang masih kepengen beli tapi nggak punya pemutarnya gitu. Ya kita kasih, ada beberapa teman yang dari Solo, Semarang gitu yang punya apa namanya Walkman atau tape recorder gitu. Kita kasih tahu yang teman, Mas aku mau nyari Walkman, oh coba cari sini, oh coba cari di sini. Jadi kita kasih tahu info-infonya aja sih kalau dia pengen punya kaset sama tape. Tapi banyak temen punya kaset aja nggak disetel juga banyak. Kalau misalnya ini tips menyimpan, kan ini ada nih CD kaset yang udah dari lama banget. Biasanya sih dimasukin di kayak dry box itu ya, biar nggak lembab juga. Sama jangan kena di apa namanya tembok, karena tembok kan hawanya lembab toh. Sama sering-sering diputar aja sih, di apa namanya di play seminggu sekali bolak-balik gitu udah. Yang penting ini berputar, karena itu kan juga magnet toh isinya pitanya itu. Pengalaman mengesankan waktu bekerja di rilisan fisik nanti? Ya kita rilisan fisik pernah dipercaya oleh Mas Ihsan Skuter ini dari Malang untuk memproduksi. Kita salah satunya yang produsen yang suruh bikin 100 pieces dan laku dalam waktu 1,5 hari, 2 hari nggak nyampe pokoknya, habis semuanya. Ya udah ya, menjadi rekor lah bisa dibilang begitu. Ini kaos, aku nggak bawa kasetnya, tapi ini kaosnya yang Luminto album, sama ini Selera Nusantara. Yang kita cuma dikasih folder mentahnya, terus kita ke Lokananta, terus bikin covernya, terus masangi sendiri stiker-stikernya ini, itu aja sih. Yang bikin kita berkesannya kayak gitu, ternyata bisa dipercaya juga kita menjadi produsen kaset. Pak, itu Mas dari rilisan fisik juga bilang tentang Lokananta. Iya. Nah, apa itu ada kerjasama antara rilisan fisik sama Lokananta? Karena di Lokananta itu salah satu karyawan juga teman-teman kita. Jadi kita juga kerjasamanya itu dalam bentuk kalau ada, misalnya aku punya titipan apa gitu, dititip edar CD banyak, aku juga bagi ke Lokananta karena mereka juga punya toko. Terus kemudian kalau ada temen yang bikin kaset gitu, aku sambungan langsung ke orang Lokananta. Jadinya kita ya tektokannya enak lah, sama-sama menguntungkan gitu. Berarti Lokananta ini tempat juga buat bikin kaset gini juga ya? Iya, di Solo. Nah, kan itu udah pengalaman enaknya. Nah, kalau pengalaman nggak enaknya itu apa? Nggak enaknya tuh apa ya? Dulu tuh pernah aku ngejual selama
berbisnis dengan ini tuh. Ada kaset sebenarnya ada kaset lama tahun 2014, tak foto, tak posting toh, udah bagus itu. Dia beli itu 5 tahun apa 6 tahun kemudian, tapi ya itu karena udah termakan usia kan ya hasilnya jelek. Sampai sana dia nggak mau, Mas aku mau yang kayak di foto. Lah itu foto tahun 2014 Mas, barangnya udah nggak mulus dah ya. Maksudnya ya kita juga jualan, aku juga suka muter kalau ada acara apa ya, namanya barang kayak gitu kan juga ada kecacatan toh, dikebalikin lagi yuk piye, balikin, bayari ongkir juga. Maksudnya Mas ini cuma tinggal satu, aku mau yang kayak di foto. Lah udah nggak ada yang di foto tuh, udah jual ada yang ini, tetap nggak mau dia, ya udah minta refund. Ya biasalah pemain baru lah, sok-sok ngoleksi kaset. Masih ada nggak band yang sampai sekarang nih ditunggu banget rilisan fisiknya? Ada sih beberapa band itu, kalau di Jogja Melancholic Beach itu. Oh, Melby. Melby itu salah satu yang ditunggu. Kemarin juga sempat jual CD-nya, sempat habis juga. Apalagi banyak sih, kalau yang biasanya band-band lama sih yang ditunggu albumnya gitu. Kan banyak yang band-band itu cuma 10 tahun sekali bikin album, 15 tahun sekali bikin album. Jadinya adapun kalau mereka udah bikin langsung cepet pasti laku laris. Nah, berarti ini band-band bisa ngajak kerjasama sama rilisan fisik? Bisa, kita open sekali, apapun genrenya, mau dangdut, mau koplo, campur sari, monggo. Kita open aja. Caranya buat band-band kalau mau kerjasama sama rilisan fisik? Ya kita kontak aja langsung ke aku atau ke admin yang satunya. Jadi nanti bisa DM itu, Mas aku mau nitipin edar CD-ku atau kasetku Mas dengan jumlah segini. Oh ya monggo silahkan. Nanti kita tiap bulan kita akan setoran dipotong 20% dari harga jualnya gitu. Misalnya aku dikirim pernah 50, aku nggak mungkin tau ngejual 50 tak bagiin dari ke kota Semarang berapa, ke Solo berapa, teman-teman Jogja berapa. Ya kita bagi-bagi aja sih. Ihsan Skuter itu kemarin itu kita produksi dari kita semua, costnya kita semua. Nanti mereka dapat misalnya kita nyetak 100, mereka dapat 10 secara free. Terus nanti dari penjualan ini berapa persen masuk ke mereka, berapa persen masuk ke kita. Jadinya ya ada yang juga yang Mas semuanya kamu semua nanti untungnya berapa kita bagi gitu juga ada. Nah aku mau nanya Mas, kalau band-band yang baru terkenal gitu, mereka ini sebenarnya ngeluarin rilisan musik nggak sih? Kayak Pamungkas mungkin atau Ardhito mungkin? Ada sih, tapi ya itu mereka terbatas penjualannya karena mungkin nggak tahu nganunya ya jalannya gitu loh Mas ya. Oh kalau ngejual itu harusnya dititipin ke toko-toko ini. Mungkin dulu kan ada toko musik banyak kan kayak di Stara, Duta Suara. Ya misalnya jualin ke sana. Tapi mereka juga kebingungan gimana ya cara ngejualnya. Mereka hanya ngejual sendiri. Mungkin itu yang sebenarnya kalau kayak aku gitu, mbok kene titip aku aja nanti tak jual cuma potongan berapa. Kita paling potongan cuma 20% gitu ataupun ya nanti kesepakatan berapa. Bisa kok nanti kita tiap bulan setor, terus nanti kalau habis bisa di restock lagi atau gimana, atau beli putus gitu juga bisa. Umur dari penikmatnya sendiri itu umur berapa sih pembeli dari rilisan fisik? Sekarang customerku udah memasuki anak SMA itu, karena aku pernah dapat gitu, Mas mau beli ini, ya kirim kemana, ke sini. Oke, Mas minta rekeningnya ditransfer. Terus saya tanya, kan aku kasih waktu biasanya 1 kali 24 jam, biar ya, maksudnya kalau memang niat mau beli biar cepetan transfer. Mas, Mbak sudah transfer? Belum Mas, nunggu bapakku pulang, karena aku nggak punya ATM. Ternyata pakai ATM-nya bapaknya gitu maksudnya. Banyak juga anak-anak SMA yang sudah mulai koleksi dan belinya tuh nggak cuma 1, bisa 2, 3, 4, banyak banget duitnya suka ngendi. Bisa dibilang ini kan sepatu kayak kalau punya itu kayak kebanggaan gitu, pride sendiri itu. Wah, aku punya ini. Jadi mungkin dibandingkan teman-temannya itu bisa menjadi bisa jadi sesuatu yang dibanggakan lah. Atau mungkin juga karena orang tuanya dulu penikmat juga. Ya itu juga bisa, karena zaman dulu juga bapakku juga suka koleksi CD zaman dulu tuh Gus Plus, Deloitte gitu-gitu, suka diperdengarkan juga, lama-lama ya senang juga gitu. Kalau pemesan terjauh sendiri Mas, itu paling jauh? Aku pernah ngirim, kalau yang lokal itu Ambon, harga CD 50, harga ongkir 75. Kalau luar negeri bisa sampai kemarin terakhir Perancis, deg-degan lah gitu, tekan ora lagi sampai enggak ya bang, tekan India toh, tapi nggak tahu. Tapi akhirnya 14 hari kalau nggak salah itu sampai. Ongkirnya wah hitungannya pusing kalau aku. Kalau misalnya dalam negeri kan gampang, udah ada
ID Express misalnya gitu lah, cek ongkir gitu. Kalau yang luar negeri itu waktu itu aku ngecek ongkir, ada salah satu teman yang coba ke kantor pos waktu itu kan, tanya, kasih nomornya, terus tak cek ongkir, Mbak, Mas, ongkir ke sini berapa? Terus aku besok ke sana udah naik, ternyata dia ikut kurs dolar. Lah pusing dah aku, wah ya wis lah. Sampai berapa? Dulu 700. 700 tak bulatin 700 aku minta ongkirnya. 690 berapa? 700 lah. Nah, kalau ini apa namanya? Kendala dari ngirim ke luar negeri selain masalah ongkir. Packingan kalau aku. Pelajaran juga sih kan kalau kayak gitu tuh jangan dibungkus dulu. Packingannya itu harus dibungkus di tempat, maksudnya di kantor pos itu sendiri. Karena kita harus tahu isinya tuh apa aja. Misalnya tak kasih bonus gantungan kunci, tak kasih bonus stiker, ternyata harus ditulis detailnya. Ayo wis timbang nulis kebanyakan wis tak cabut wae kabeh. Gantungan kunci sama stikernya tak kasih beberapa aja. Jadi itu sih ya. Sama packingnya yang harus rapi, kalau enggak kan karena ya pindah-pindah beberapa negara terus naik angkutan udara gitu kan, ya harus packingnya harus kuat dan kencang gitu. Kalau apa namanya penikmat rilisan musik ini di luar negeri itu apakah masih banyak? Kalau di sana malah mengapresiasi karena beberapa rilisan lagu itu biasanya dicetak rilisan fisik, ini bisa kaset, bisa vinyl ataupun CD, karena biasanya kalau dirilis itu nggak ada di Spotify ataupun Joox, dia rilis khusus gitu satu lagu yang nggak ada di digital, dia rilis di rilisan fisik. Jadi banyak sana. Kalau dari kaset di depan nih, pertama yang dibeli itu yang mana? Satria Baja Hitam, KPH, Kesatria Baja Hitam. Itu kapan? Ini berarti kalau di sini tulis terus 92, berarti aku belum sekolah waktu itu, berarti masih TK apa ya? Ini dibeli orang tua atau beli sendiri? Ini belikan orang tua. Karena dulu di RCTI sering nonton ini, terus mendengar lagi ini terus aku dengerin kok mau, terus dulu ini harganya tahun 92 nih masih 6.000 rupiah nih masih ada. Mungkin sekarang mahal ini tuh. Kalau sekarang kira-kira berapa? Ya berapa ya? Ya tergantung ini sih penikmatnya, mungkin ya bisa 100-an mungkin lebih atau bisa. Tergantung apa ya namanya? Kelangkaannya juga sih. Nah, kalau harga jual kaset yang baru, kita harga berapa? Ya start mulai dari 50.000 lah, karena produksi itu juga hitung aja harus 100% dari harga jual harus 100% dari keuntungan. Misalnya harga produksinya 25 ya kita 50, 65, paling mahal 75 lah ada. Bisa 100 tapi dengan bundling apa, misalnya ada zin atau ada apa tambah-tambahannya atau ada artbook gitu, biasanya gitu. Tapi 50 lah udah start. Ya nggak mahal, nggak murah harganya. Kalau dari depan ini yang paling berkesan itu yang mana? Kita berkesan ini nih, ada namanya Sabarbar Akbar. Halo, ini dia udah lama apa ya namanya, bikin lagu, manggung gitu, tapi belum punya kesempatan ngerilis, kita rilisin. Karena kita juga tahu, wah ini kayaknya kalau dirilisin asik juga nih. Jadinya kita berkesan, ya kita bisa membantu lah. Dia bisa mengartefakkan karyanya gitu. Selama ini dia cuma nyanyi, hanya bisa nonton di YouTube mungkin atau di Spotify kayaknya dia nggak ada. Ya udah itu aja, bisa lah kita bikin gitu. Dan ternyata dia senang juga. Oke, pertanyaan terakhir nih, pesan buat penikmat musik di Indonesia. Ya sesuai dengan tagline kita, ayo beli rilisan fisik. Jadi support band dengan support dia, kita support band, beli merchandise-nya, beli rilisan fisiknya, nonton konsernya. Itu karena salah satu pemasukan mereka yang paling besar dari ini juga apa, rilisan fisik, karena langsung masuk ke kantong mereka dibandingkan dengan digital yang banyak potongan tau katanya. Jadi ini yang paling real lah, kita bisa dukung musisi yang kita sukai dengan membeli rilisan fisiknya. Berarti beli rilisan fisik, jangan beli yang bacakan. Ya betul. Terima kasih. Thank you, makasih.